Communication on YouTube. Let me introduce myself. My name is Asifananda Fadila with NPM number 234111031. In this video, I will be presentation material on introduction to business communication. Well guys, pada presentasi kali ini kita akan membahas beberapa hal penting dalam business communication. Yang pertama adalah definisi komunikasi bisnis, dan yang kedua ada interpersonal komunikasi bisnis, dan communication within the organization, and then cross-cultural business communication. Melalui materi ini, kita diharapkan dapat memahami bagaimana komunikasi berperan penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Oke, yang pertama ada definition of business communication. Nah, di sini kita akan membahas mengenai definisi komunikasi bisnis secara umum. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem tertentu, seperti ada sinyal, simbol, perilaku, atau tindakan. Nah, sedangkan menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, dalam praktiknya, komunikasi bisnis ini memiliki dua bentuk utama, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya kayak seperti presentasi, rapat bisnis, email, atau laporan tertulis. Nah, komunikasi verbal ini biasanya digunakan untuk berbisnis. Nah, kalau misalkan komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, simbol, logo perusahaan, atau warna dalam perusahaan. Contohnya kayak cara seseorang berbicara dengan ekspresi percaya diri dapat memberikan kesan profesional dalam dunia bisnisnya. Nah, yang kedua ada communication process. Di sini kita akan membahas proses komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengirim memiliki sebuah ide atau gagasan. Misalnya seorang manajer memiliki ide mengenai strategi pemasaran baru. Lalu ada yang kedua, yaitu pengirim mengubah ide tersebut menjadi pesan yang dapat dipahami atau pesan yang mudah dipahami dan lebih rinci. Dan yang ketiga ada pesan tersebut kemudian disampaikan melalui media atau saluran komunikasi seperti email, rapat, atau presentasi. Nah, pada tahap keempat ini penerima menerima pesan tersebut, lalu yang ke tahap kelima adalah penerimaan penafsiran atau memahami pesan yang diterima dan bisa dicerna. Dan yang terakhir adalah penerima memberikan tanggapan atau umpan balik pada pengirim. Jika umpan balik berjalan dengan baik, maka komunikasi dapat dikatakan efektif. Selanjutnya ada interpersonal communication. Nah, di bagian ini adalah komunikasi antar pribadi. Jadi interpersonal communication ini bisa disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Nah, interpersonal communication ini komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu komunitas atau organisasi. Komunikasi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, dan yang kedua sebagai berbagi pengalaman, dan yang ketiga ada membangun rasa simpati, dan yang keempat adalah meningkatkan kerjasama serta menyampaikan kekecewaan atau perasaan. Nah, di sini kita bisa meningkatkan motivasi dalam dunia bisnis. Seperti komunikasi interpersonal ini sangat penting karena hubungan kerja yang baik sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara individu. Misalnya seperti atasan dengan bawahan, rekan sesama kerja, lalu ada antar perusahaan dengan klien. Nah, selanjutnya yang keempat ada komunikasi within the organization. Di komunikasi ini adalah
bisa kita sebut ada komunikasi ini adalah komunikasi dalam organisasi. Nah, keberhasilan komunikasi dalam organisasi ini merupakan aset yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk mencapai tujuan organisasi, nah di dalam organisasi ini terdapat beberapa pola komunikasi. Yang pertama ada top down communication, yaitu komunikasi dari atasan kepada bawahan. Contohnya seperti pemberian instruksi kerja, pengarahan atau kebijakan perusahaan. Dan yang kedua ada bottom of communication. Nah, bottom of communication ini adalah komunikasi dari bawahan kepada atasan. Misalnya seperti karyawan menyampaikan ide, saran, atau laporan kepada manajer. Nah, yang ketiga ada horizontal communication. Horizontal communication ini adalah komunikasi antara sesama karyawan atau sesama manajer yang memiliki level yang sama. Nah, yang keempat ada diagonal communication. Nah, diagonal communication ini adalah komunikasi yang terjadi antara bagian atau level yang berbeda dalam organisasi. Nah, selain komunikasi formal, terdapat juga komunikasi informal. Komunikasi informal biasanya terjadi secara santai, seperti sedang istirahat, atau percakapan di luar forum resmi. Nah, walaupun tidak resmi, komunikasi informal ini sering membantu mempererat hubungan. Jadi sering terjalinnya hubungan antara karyawan. Nah, ada lagi communication. Yang kelima ada cross cultural business communication. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cross cultural business communication atau komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, di sini komunikasi lintas budaya ini adalah komunikasi dalam dunia bisnis yang mempertimbangkan perbedaan budaya antara individu, wilayah, ataupun negara. Nah, hal ini sangatlah penting karena di dalam bisnis, apalagi bisnis global, perusahaan sering bekerja sama dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Misalkan perbedaan itu terdapat dalam cara bicaranya, etika komunikasinya, gaya negosiasinya, atau bahasa tubuhnya. Nah, kalau kita tidak memahami perbedaan budaya tersebut, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami budaya ini sangat penting untuk menjaga hubungan bisnis yang tetap baik dan lancar. Adalah komunikasi bisnis merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, komunikasi yang efektif dapat membantu menyampaikan informasi dengan jelas, meningkatkan kerjasama tim, serta memperkuat hubungan kerja dan membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Dengan memahami konsep komunikasi bisnis yang baik, kita dapat menjadi individu yang lebih profesional dalam dunia kerja maupun dalam organisasi. Adalah komunikasi bisnis merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, komunikasi yang efektif dapat membantu menyampaikan informasi dengan jelas, meningkatkan kerjasama tim, serta memperkuat hubungan kerja dan membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Dengan memahami konsep komunikasi bisnis yang baik, kita dapat menjadi individu yang lebih profesional dalam dunia kerja maupun dalam organisasi. Adalah komunikasi bisnis merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, komunikasi yang efektif dapat membantu menyampaikan informasi dengan jelas, meningkatkan kerjasama tim, serta memperkuat hubungan kerja dan membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Dengan memahami konsep komunikasi bisnis yang baik, kita dapat menjadi individu yang lebih profesional dalam dunia kerja maupun dalam organisasi. Adalah komunikasi bisnis merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, komunikasi yang efektif dapat membantu menyampaikan informasi dengan jelas, meningkatkan kerjasama tim, serta memperkuat hubungan kerja dan membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Well guys, I think that's enough about video presentation on YouTube. Thank you for attention.
Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you.